Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 jebakan catur di pembukaan Hoops Gambit, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Hoops Gambit tersebut itu diawali dari D4 dan D5, kuda ke C3, dan kuda ke F6, E4. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Hoops Gambit. Dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda, F3 dan E5, dan gajah ke E3. Dan setelah pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah ke G4, mengepin kuda, dan gajah ke C4. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini dengan sengaja putih membiarkan pion E5 maju ke E4 untuk mengancam kuda. Dan lihat, kuda sedang dipin oleh gajah, teman-teman. Tetapi itulah yang diinginkan oleh putih. Dan menteri ke D7. Nah, teman-teman, coba kita lihat terlebih dahulu di posisi seperti ini. Apabila E4, maka di sini ada gajah pukul pion, sekak. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban sekaligus. Dan yang pertama, apabila raja pukul gajah, maka kuda ke E5, sekak, raja G8, maka menteri pukul gajah, menteri ke E8. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini raja hitam sudah tidak dapat rokade dan kita rokade pendek, dan di sini beteng itu juga langsung menguasai file F, teman-teman. Dan kuda ke C6 untuk menawarkan pertukaran kuda, maka di sini ada beteng pukul gajah, sekak. Dan apabila raja pukul beteng, maka beteng ke F1, sekak, di mana jalur F itu sedang dikontrol oleh putih, teman-teman. Raja G8 dan gajah ke H6. Dan jelas ini ada ancaman skakmat, teman-teman. Menteri ke E7, maka beteng ke F7 mengancam menteri. Dan di posisi seperti ini mau tidak mau menteri pukul beteng, teman-teman. Nah, apabila di posisi seperti ini menteri kabur, maka ancamannya skakmat di peta G7. Nah, maka dari itu di posisi seperti ini wajib hukumnya bagi hitam mengorbankan menterinya. Dan menteri pukul beteng dan kuda pukul menteri, raja pukul kuda. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira. Tetapi ini masih seimbang, teman-teman. Dan putih juga harus berhati-hati dikarenakan 2 beteng itu juga sangat berbahaya. Tetapi kalau buat menghabiskan pion, 1 menteri dan 1 gajah itu sudah cukup. Nah, oke, teman-teman. Sekarang kita masuk di jawaban yang kedua, teman-teman. Nah, teman-teman, di jawaban yang kedua ini, apabila raja ke D7, maka di sini ada kuda ke E5, tetap saja skak. Raja ke C8, maka menteri pukul gajah, skak. Nah, di posisi seperti ini mau tidak mau kuda ke D7 menutup dan gajah ke E6 menyerang kuda 3 kali. Dan gajah ke B4, sekak, C3, dan gajah ke E7 dan rokade pendek. Dan ini juga langsung menguasai file F, teman-teman. Dan H6.
Dan gajah pulkuda, sekak, raja ke B8, dan menteri ke E6 teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini lihat hampir 100% perwira putih itu aktif teman-teman. Dan tinggal memajukan beteng di F1 ke F7, lalu beteng A1 geser ke F1 teman-teman. Sudah 100% perwira dari putih itu aktif. Dan dipastikan di pos seperti ini putih juga diunggulkan dan dipastikan akan memenangkan pertandingan ini. Dikarenakan hitam juga banyak ancaman. Kuda ke F7 misalnya juga mengancam menteri sekaligus beteng. Dan juga putih sudah unggul 2 perwira. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di langkah yang ke-9 ini jawaban kedua yaitu adalah raja E7. Dan di pos seperti ini teman-teman, ada gajah G5 sekak dan raja pul gajah dan gajah pul menteri teman-teman. Nah jelas di pos seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman dengan keunggulan kualitas perwira tadi. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah asal teman-teman. Nah di pos seperti ini dijawab dengan menteri ke D7 dan dilanjutkan rokade pendek dan F6 dan menteri ke E1 dan gajah ke D6 dan pion pukul pion dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah dan menteri G4 mengancam skakmat menteri pukul pion G2 teman-teman sekaligus mengancam gajah. Dan di pos seperti ini putih memiliki langkah yang berlian dengan gajah ke F4 sekak, raja F8 dan menteri ke E7 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di pos seperti ini. Apabila dijawab dengan raja D8 maka hasilnya sama saja, menteri E7 sekak, raja ke C8, maka menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di pos seperti ini. Apabila dijawab dengan raja ke D7 misalnya, maka menteri ke E7 sekak, raja C6 dan menteri pukul pion, dan ini juga skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan gajah H5 maka pion pukul pion mengancam kuda, menteri pukul pion, dan di sini ada gajah ke C5 sekak dan raja ke D8 dan beteng ke F5 langsung mengancam gajah sekaligus melindungi gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban sekaligus. Dan jawaban yang pertama, apabila gajah ke G4 mengancam beteng, maka beteng D5 sekak, kuda ke D7 dan menteri ke E7 sekak, dan raja ke C8 maka menteri pukul pion mengancam beteng sekaligus gajah teman-teman. Beteng ke D8 maka menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah unggul 1 perwira dan menteri putih juga sedang menyerang raja. B6 misalnya mengancam gajah, maka gajah ke A6 sekak, raja ke B8 dan beteng A ke D1. Dan di pos seperti ini teman-teman, pion pukul gajah dikarenakan gajah tersebut itu sangat berbahaya. Dan beteng pukul kuda dan beteng pukul beteng dan beteng pukul beteng dan menteri ke C6 dan menteri G3 sekak dan menteri ke D6 maka menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16.
Nah, teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan Raja C8, maka gajah ke D6 mengancam menteri, dan ini ada pengorbanan gajah juga, dan menteri pul gajah. Menteri E7 dan beteng ke D8 menyerang gajah, teman-teman. Beteng ke C5 sekak, dan menteri pul beteng sekak, dan gajah pul menteri. Nah, teman-teman, tipe seperti ini masih seimbang, teman-teman. Tetapi perwira dari hitam itu belum ada yang aktif, cuma gajah serta beteng, teman-teman. Dan di pos seperti ini putih sudah diunggulkan. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan gajah ke D7 menutup, maka menteri ke E7 sekak, raja ke C8, dan menteri pul pion mengancam beteng E8, dan gajah ke D6 mengancam menteri. Dan ini wajib hukumnya menteri pul gajah, teman-teman. Dan beteng ke C5 sekak, dan menteri pul beteng, dan gajah pul menteri. Dan di pos seperti ini putih juga diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-19 ini. Apabila di pos seperti ini dijawab dengan menteri ke B6 sekak, maka beteng ke C5 menutup sekaligus sekak, dan kuda ke C6. Dan di pos seperti ini menteri pul pion, dan H5 gajah F7 mengancam beteng ke E4, dan beteng ke D1, dan A5 untuk membuka ruang bagi beteng agar bisa berkembang, teman-teman. Menteri ke H8 sekak, menteri ke D8 menutup, maka menteri ke C3. Lihat, teman-teman, di pos seperti ini bagaimana tekanan putih terhadap raja hitam. Sangat mengerikan, bukan? Dan beteng ke A6 untuk melindungi kuda, dan gajah pul pion. Gajah ke G4 langsung mengadu gajah, dan gajah pul gajah sekak, beteng pul gajah, dan menteri ke E3 mengancam beteng, menteri ke D7 melindungi beteng, dan H3 mengancam beteng, beteng ke G8, dan gajah ke H2. Dan ini juga mengancam menteri, dan menteri ke E6. Nah, teman-teman, di pos seperti ini putih sudah unggul 3 pion, dan dipastikan itu sudah cukuplah untuk membuat kemenangan putih, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15 ataupun langkah sebelumnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan gajah F7 langsung mengajak pengaduan gajah, maka beteng ke D1 sekak, raja ke C8, dan gajah ke E6 sekak, dan gajah pul gajah, dan menteri pul gajah sekak. Di pos seperti ini jalan satu-satunya yaitu adalah kuda ke D7. Dan setelah gajah ke D6 mengancam menteri ke C6. Dan beteng ke C5 juga mengancam menteri, dan ini hukumnya wajib menteri pul beteng sekak, dan gajah pul menteri. Beteng ke D8, menteri ke D6, dan F5, dan beteng ke D3, dan kuda pul gajah, dan menteri pul kuda sekak. Raja ke B8, maka beteng pul beteng sekak, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana D4, D5,
kuda ke C3, kuda ke F6, dan E4, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan gajah ke C4, dan gajah F5 untuk melindungi pion. Dan G4 langsung mengancam gajah, gajah G6, dan kuda ke E2, E5, dan gajah ke E3, dan kuda ke D7, H4, dan H5 membuka ruang juga bagi gajah terang hitam teman-teman. Kuda G3 dan kuda ke F6 untuk melindungi pion dari ancaman kuda putih, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion, dan menteri G4, dan menteri ke D6, dan rokade panjang. Nah teman-teman, rokade panjang ini juga bertujuan untuk menguasai file D teman-teman, dan juga menambah amunisi perwira benteng untuk menekan semua bidak di file D secara tidak langsung, juga mengancam menteri. Dan kuda pukul kuda, dan pion pukul pion mengancam menteri, dan kuda ke E2 sekak, dan gajah memukul kuda, dan menteri ke E6, dan H5 mengancam gajah, dan gajah ke H7. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul menteri, ini adalah langkah yang nekat di mana gajah terang putih leluasa menyerang raja, dan gajah pukul menteri. Nah lihat teman-teman, tipe seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh hitam. Gajah H7 dan gajah ke D7 sekak. Lihat teman-teman, tipe seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, raja ke E7, maka gajah ke C5 sekak. Raja ke D8, maka tipe seperti ini ada gajah pukul gajah dan beteng pukul gajah. Gajah F5 open sekak, dan raja E7, dan gajah pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah unggul satu perwira gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan raja ke D8, maka hasilnya akan sama saja, gajah ke G5 sekak, dan di sini ada gajah E7 menutup, maka gajah ke B5 open sekak, dan raja ke C8, dan gajah pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini hasilnya masih sama, putih diunggulkan satu perwira gajah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-19 ini. Apabila tipe seperti ini dijawab dengan F6 misalnya, dan di sini ada pion pukul pion, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion sekak, dan sekaligus mengancam beteng. Gajah E7, maka gajah ke B5 open sekak, dan raja ke C8, dan barulah gajah pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih juga sudah unggul satu perwira beteng. Dan masih banyak sekali serangan susulan dari perwira putih. Beteng G1 langsung menguasai file G, dan juga tanpa ada gangguan dari perwira hitam. Dan beteng ke D1 bisa naik ke D7 juga, siap menekan kedua gajah hitam teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah semula. Nah teman-teman, tipe seperti ini gajah H7 ini adalah langkah yang paling bagus, dan tipe seperti ini langsung dijawab dengan menteri pukul menteri sekak, dan pion pukul menteri, dimana untuk membongkar semua jalur pion dan memecah belah pion hitam teman-teman. Dan H6, dan putih sengaja membuang pion H5 untuk ditempati gajah terang putih untuk melakukan penyerangan teman-teman, dan pion pukul pion. Dan tipe seperti ini langsung gajah H5 sekak, raja ke E7, dan gajah ke C5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah ini. Apabila tipe seperti ini dijawab dengan G6, dan ini langkah terbaik untuk mengontrol peta penting H5 yang akan ditempati oleh gajah teman-teman. Dan beteng ke H4 sekaligus mengancam pion. Beteng ke D8 langsung mengadu beteng yang sangat berbahaya ini, dan
beteng pukul beteng, skak, dan raja pukul beteng. Beteng pukul pion, dan gajah ke E7. Jelas untuk mengaktifkan beteng, dan di pos seperti ini putih unggul 1 pion, tapi raja hitam masih aman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini D4, D5, dan kuda ke C3, dan kuda ke F6, E4, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, gajah F4, dan kuda ke D7, dan F3, pion pukul pion, dan kuda pukul pion, kuda ke F6, dan gajah ke C4, mengancam pion lemah F7, E6, dan rokade pendek. Nah, dan inilah keunggulan dari pembukaan Hopes Gambit teman-teman, di mana hampir 90% perwira putih aktif semua dan siap menekan di pertahanan hitam. Dan gajah E7 dan menteri ke E1 langsung menyerang di jantung raja hitam, dan hitam rokade pendek dan gajah D3, dan langsung menyerang pion lemah H7 teman-teman, dan kuda ke D5 mengancam gajah, dan gajah ke E5 juga menekan pion G7. Gajah F6 langsung mengajak pengaduan gajah, dan C4 mengancam kuda, dan gajah pukul gajah, dan pion pukul gajah. Kuda ke F4, gajah ke C2, dan menteri ke E7. Menteri ke E3 mengancam kuda, kuda G6, dan kuda ke G5. H6 mengancam kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih ada langkah yang berlian dengan kuda pukul pion, dan beteng pukul kuda, dan gajah pukul kuda, beteng pukul beteng, dan beteng pukul beteng, gajah ke D7, dan beteng F7 langsung mengancam menteri, dan menteri ke D8, dan menteri F3, gajah ke C6 menyerang menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih mempunyai langkah yang sangat berlian dengan beteng pukul pion, skak. Dan di pos seperti ini teman-teman dipastikan putih langsung menang, dan raja pukul beteng, dan menteri F7, skak, raja ke H8, dan menteri ke H7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di pos seperti ini. Nah di pos seperti ini apabila raja ke H8 maka beteng H7, skak, raja G8, dan menteri F7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah teman-teman, di pos seperti ini langkah terbaik memang menteri pukul beteng, dan gajah pukul menteri, dan raja pukul gajah, dan menteri ke F3. Nah mungkin menteri sendirian, tapi walaupun sendirian tetap sudah bisa menghabisi pion di sayap menteri hitam, dan putih unggul pion teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah di jebakan yang terakhir ini dimana D4, D5, kuda C3, kuda ke F6, dan E4, dan pion pukul pion, dan F3, dan pion pukul pion. Nah di pos seperti ini teman-teman, bedanya putih memukul pion pakai menteri, dan putih sengaja melepas pion D4 dari ancaman menteri hitam, dan menteri pukul pion, dan gajah ke E3 mengancam menteri, menteri B4 menyerang pion B2, dan sekaligus mengepin kuda. Dan di pos seperti ini langsung rokade panjang, di mana di pos seperti ini tujuan putih cuma menguasai file D, dan putih juga sangat sengaja untuk diserang oleh hitam dengan gajah putihnya langsung menyerang menteri dan beteng. Tapi memang itulah yang diinginkan oleh putih. Gajah G4 menyerang menteri sekaligus beteng, dan kuda ke B5. Nah teman-teman, di pos seperti ini dengan senang hati putih mengorbankan menterinya, dikarenakan setelah gajah pukul menteri maka di pos seperti ini ada kuda pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika kalian ada request lainnya silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.